Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Surahadi, pendiri Perguruan Olahraga Pernapasan Tetada Indonesia. Saya alumni Fakultas Teknik Perkapalan ITS. Saya memiliki seorang istri dan 3 orang anak. Istri saya adalah seorang PNS, dokter spesialis penyakit kulit. Anak saya yang pertama adalah wanita, kuliah di Fakultas Kedokteran. Yang kedua pria, kuliah di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Geologi. Yang ketiga juga pria, kuliah di Fakultas Kedokteran. Saya memimpin 2 perusahaan pertambangan. Jabatan saya di sana adalah Presiden Direktur PT Aspal Buton Nasional, sebuah perusahaan pertambangan yang terletak di Pulau Buton, yang merupakan patungan antara pengusaha-pengusaha Amerika Serikat, Filipina, dan Indonesia. Saya juga menjabat Presiden Direktur PT Indominas, perusahaan pertambangan yang terletak di Sulawesi Tenggara. Perusahaan ini mengelola pertambangan emas di daerah Bombana dan Kolaka. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman dalam mengembangkan olahraga pernapasan Tetada Indonesia. Kesehatan adalah karunia Allah yang tidak ternilai harganya dan merupakan salah satu rezeki terbesar dalam hidup kita. Kata orang bijak, kesehatan bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan semua tidak ada artinya. Hidup akan lebih berarti kalau kita dapat melakukan sesuatu yang berguna bagi orang lain. Selain sebagai pengusaha, saya mempunyai keinginan untuk mengharumkan nama Indonesia melalui olahraga pernapasan. Tetada Indonesia adalah suatu olahraga pernapasan yang mengajarkan bagaimana agar kita bisa menjadi sehat lahir dan batin. Perguruan ini berpusat di Surabaya. Panjangan nama dari lembaga perguruan ini adalah Tetada Kalimasada Indonesia. Di masa yang lalu disingkat dengan Tetada Kalimasada. Tetapi karena di luar negeri orang sering tidak tahu bahwa olahraga ini berasal dari Indonesia, serta sejalan dengan niat saya yang bercita-cita ingin mengharumkan nama bangsa Indonesia di luar negeri melalui olahraga ini, maka untuk agar lebih mudah dikenal nama Indonesianya, maka sejak tahun 2009 yang lalu, Tetada Kalimasada Indonesia kami singkat dengan nama Tetada Indonesia. Alhamdulillah, cita-cita kami agar Indonesia bisa memiliki olahraga pernapasan yang dikenal di mancanegara mulai menampakkan hasil. Tetada Indonesia sekarang telah memiliki anggota yang tersebar di 22 negara di dunia, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Thailand, India, Australia, Nederland, Finlandia, Swedia, kemudian Prancis, Jerman, Amerika Serikat, Nigeria, Kanada, Hong Kong, Jepang, Iran, Italia, Jordania, dan Suriname. Pada tanggal 17 Juni 2001, Tetada Kalimasada bergabung di bawah Ikatan Pencaksilat Indonesia. Diresmikan dalam suatu upacara resmi langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia. Saat itu, Bapak Edi M. Nalarpaya, bertempat di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Selanjutnya, pada Kongres Nasional Ikatan Pencaksilat Indonesia tahun 2008, yang dihadiri oleh pengurus-pengurus daerah Ikatan Pencaksilat Indonesia dari 33 provinsi yang ada di seluruh Indonesia, Tetada Kalimasada diresmikan menjadi salah satu dari 5 perguruan besar di Indonesia. Dikukuhkan dalam satu surat keputusan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia, Prabowo Subianto. Tetada Indonesia telah memiliki banyak prestasi nasional, di antaranya mengukir 7 kali rekor muri, yaitu pertama, pada tahun 2002 bertempat di Lamongan, memecahkan rekor muri dengan berjalan di atas bara api sepanjang 75 meter. Yang kedua, tahun 2003 bertempat di Gedung Pajajaran Bandung, Tetada Indonesia mengukir 2 rekor muri dengan kemampuan berputar terlama tanpa alas kaki dengan jumlah terbanyak untuk putra 1526 putaran dalam 30 menit dan untuk putri 1293 putaran dalam 24 menit. Yang ketiga, pada tahun 2003 mengukir rekor muri untuk orang-orang terkuat menahan rasa panas. Pada saat itu 9 orang anggota Dewan Pelatih Tetada Indonesia masuk ke dalam rumah api sepanjang 12,3 meter, lebarnya 1,5 meter dan tinggi 2,05 meter.
Mereka bertahan selama 14,8 detik. Rumah dibuat dari kain dan disiram air serta 500 liter minyak tanah. Kemudian dibakar dengan api sehingga timbul uap air yang sangat panas dan api yang membara. Kemudian yang keempat, tahun 2004 yang lalu, di pelataran non-blok Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, seorang anggota Tetada Indonesia berhasil mengukir rekor muri sebagai orang terkuat di Indonesia yang dalam waktu 1 menit mampu memecahkan 48 dasar botol melalui sentuhan pada tutupnya. Yang kelima, pada tahun 2004, di tempat yang sama, Tetada Indonesia memecahkan 2 rekor muri untuk kecepatan tubuh berputar tanpa alas kaki dengan jumlah terbanyak untuk putra 2.609 putaran dalam 42 menit dan untuk putri 2.401 putaran dalam 42 menit. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, sejarah berdirinya Tetada Indonesia dimulai pada tanggal 24 November 1991. Saya dibantu oleh istri dan adik kandung saya, serta teman-teman dan beberapa dokter spesialis alumni Universitas Airlangga Surabaya, memperkenalkan suatu olahraga pernapasan khas Indonesia yang praktis dan moderat. Ketika itu bertempat di Elmi Hotel Surabaya. Acara tersebut mendapat perhatian yang besar dari masyarakat Surabaya, sehingga ruangan tidak dapat menampung para peserta yang ingin menyaksikan acara tersebut. Setelah itu dibentuklah unit-unit latihan di Surabaya. Kemudian disusul permintaan dari para dokter di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang yang memelopori membuka cabang di Malang. Menyusul para dokter di Rumah Sakit Umum Sidoarjo, kemudian Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, para dokter di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta, kemudian menyusul Medan, Pekanbaru, Palembang, Bengkulu, Palu, Poso, Ampana, Toli-Toli, Luwuk, Manado, Ternate, Halmahera, Tidore, Bengkulu, Bandung, Semarang, Cirebon, dan kota-kota lainnya. Tetada Indonesia mempunyai cabang hampir di semua kota besar di Indonesia, bahkan sampai di pulau kecil yang terletak terpencil di tengah lautan luas, yaitu Pulau GB, yang jaraknya 1 jam terbang dari Pulau Ternate, yaitu sebuah pulau terpencil yang tidak memiliki hubungan transportasi umum dengan daerah lainnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati, usaha-usaha membesarkan Tetada Indonesia perlu perjuangan dan pengorbanan. Salah satunya adalah pengalaman yang menegangkan saat pulang dari Pulau GB. Pada hari itu seharusnya saya pulang naik pesawat charter, tetapi ternyata pesawat diperlukan untuk keperluan lain. Padahal 1 minggu setelahnya saya harus ke Eropa. Dengan terpaksa, saya nekat naik kapal kayu charter dan berangkat malam hari pukul 20. Tetapi dalam perjalanan malam hari tersebut, kapal tersasar, kehilangan arah, dan menabrak karang. Kami didatangi oleh 2 ikan paus besar yang berloncatan dan berputar-putar di samping perahu kami. Kemudian kami dihantui badai laut yang tampak berputar membentuk kerucut terbalik berwarna hitam di sebelah kanan depan kapal kayu kami. Pelayaran yang seharusnya ditempuh 1 malam, ternyata sampai besok harinya kami masih di laut. Untung pertolongan Allah datang, sehingga kami bisa selamat. Pengalaman menegangkan lainnya adalah ketika dalam perjalanan di Pulau Tidore, Maluku Utara. Ketika itu di Maluku Utara sedang dalam suasana konflik berdarah antara 2 pemeluk agama. Suasananya tegang dan mencekam. Pada saat itu saya berempat sedang dalam perjalanan menuju pelabuhan. Dalam kegelapan malam, tiba-tiba segerombolan orang menyetop mobil kami. Gerombolan orang banyak itu kemudian mendekap di sekeliling mobil kami, sehingga kami merasa terkungkung dalam ruang yang gelap. Mereka menyuruh kami membuka kaca. Kaca kami buka, mereka bertanya kemana tujuan kami. Setelah kami jelaskan dengan panjang lebar, mereka bisa menerima. Kemudian kami diizinkan jalan kembali. Alhamdulillah kami selamat. Pengembangan Tetada Indonesia di luar negeri juga banyak suka dukanya. Di suatu hari di Austria, saat musim dingin tahun 2004, saya berdua dengan anggota Tetada baru saja datang dari luar kota dengan mengendarai sebuah sedan. Sesampainya di dalam kota Vienna, tiba-tiba datang hujan deras. Setelah hujan berhenti beberapa saat kemudian, tiba-tiba mobil tidak bisa berjalan. Padahal bannya terus berputar. Rupa-rupanya air yang ada di permukaan jalan membeku sehingga mobil bannya jadi selip. Saya segera keluar dari mobil. Saat kaki saya menginjak jalan, terpeleset karena jalannya telah menjadi es yang membatu. Berdiri pun saya tidak mampu, sehingga hanya bisa merangkak. Itu pun tetap terpeleset, terjatuh-jatuh. Untungnya teman saya menggunakan sepatu es yang bergerigi, sehingga dengan bantuannya saya bisa berjalan sampai ke trotoar di tepi jalan.
Pengalaman lain, pada saat di Helsinki, sekitar tahun 1996, ketika musim salju yang dingin, saya sedang mencari lokasi untuk tempat latihan di udara terbuka. Ketika itu saya sedang berdiri, ketika tiba-tiba terpelanting ke belakang, dengan belakang kepala membentur es yang keras. Untungnya tidak sampai gegar otak. Di sekitar tahun 2004, saya bersama istri terbang dari Manila ke Surabaya dengan menggunakan KT Pacific. Ketika akan mendarat di Hong Kong, pesawat terjebak dalam badai topan yang mengerikan. Pesawat terangkat ke atas dengan cepat, kemudian terhempas ke bawah. Terangkat lagi dan terhempas lagi. Demikian berulang-ulang dalam waktu yang cukup lama. Sangat menegangkan. Pramugari dan para penumpang ketakutan, bahkan ada yang menangis. Pilot mengumumkan bahwa kita terjebak dalam badai topan. Dia sedang berusaha untuk melepaskan diri dari cengkraman badai ini. Pesawat diterbangkan makin tinggi dan makin tinggi, sehingga akhirnya bisa lepas dari bahaya itu. Sang pilot kemudian mengatakan, kita berhasil lepas dari bahaya, tetapi kita terlambat 30 menit untuk mendarat di Hong Kong. Alhamdulillah, saya bersyukur masih dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pengalaman saya yang paling menegangkan dari ratusan penerbangan yang pernah saya jalani. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, ada beberapa pengalaman yang sangat berharga dan berkesan bagi saya saat mengenalkan Tetada Indonesia. Di antaranya, pada tanggal 31 Desember 2008, bertempat di Istana Negara Jakarta, saya dan istri sebagai pimpinan Tetada Kalimasada diperkenalkan oleh Aspri Presiden saat itu, Brigjen Kudi Mustafa, di depan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Ani Yudhoyono. Pada tahun 1998, Tetada Indonesia menyelenggarakan seminar dan workshop di Gedung Pusat Organisasi Negara-Negara Penghasil Minyak Dunia yang tergabung dalam organisasi OPEC. Dr. Ilmanul Lukman yang ketika itu Sekjen OPEC telah membuka seminar internasional Tetada di Gedung Sekretariat Jenderal OPEC yang terletak di pusat kota Wina. Seminar tersebut telah menarik perhatian semua peserta yang hadir. Selanjutnya, Sekjen OPEC Dr. Ilmanul Lukman beserta istri dan sebagian besar para stafnya yang berasal dari negara-negara penghasil minyak dunia tersebut bergabung menjadi peserta latihan Tetada Indonesia dan dibentuklah Tetada Indonesia Cabang Sekretariat Jenderal OPEC Wina, Austria. Pada tahun 2003, dalam rangka mohon restu dengan akan diselenggarakannya Tetada International Convention di Vatikan, saya mendapat kehormatan diterima sebagai tamu khusus Paus Yohanes Paulus II di Vatikan. Pertemuan yang dilanjutkan dengan foto bersama tersebut sangat berkesan di hati saya. Pengalaman yang menarik lainnya adalah pada saat diundang secara resmi oleh Ibu Negara Tien Soeharto untuk datang ke Cendana. Pada saat itu, diundang oleh Ibu Negara ke Cendana merupakan suatu hal yang luar biasa. Rupanya, Ibu Tien Soeharto beberapa hari sebelumnya melihat sebuah siaran berita di televisi yang isinya mengenai Tetada Kalimasada saat berada di Wisma Indonesia di Trident Street, Washington DC, bersama Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat saat itu. Pada pertemuan khusus tersebut, Ibu Negara menanyakan hal ihwal mengenai olahraga Tetada Kalimasada. Saya bercerita panjang lebar serta mengenalkan teknik olahraga pernapasan ini kepada Ibu Negara tersebut. Saat itu saya menyatakan akan menyiapkan petunjuk latihan praktis yang akan disiapkan khusus agar Ibu Tien Soeharto mudah melaksanakan latihannya. Keluar dari ruangan setelah pertemuan dengan Ibu Tien, kami mengadakan pertemuan dengan Komandan Paswalpres saat itu. Sang komandan meminta kami untuk melatih Paswalpres demi membantu pengamanan Presiden. Pertemuan dengan Ibu Tien dan Komandan Paswalpres tersebut diliput oleh puluhan wartawan TV dan media massa lainnya. Keesokan harinya, pertemuan dengan Ibu Negara tersebut disiarkan dalam siaran berita di televisi-televisi nasional dan televisi-televisi swasta yang berada di Indonesia, dan kemudian disiarkan di halaman depan koran-koran terkemuka di Jakarta dan Surabaya. Sayang beberapa minggu kemudian, Ibu Tien meninggal dunia dan acara untuk melatih Paswalpres tidak terrealisasi. Kami juga pernah mendapatkan berbagai penghargaan, di antaranya pada tanggal 1 Juni 2008 mendapat penghargaan sebagai anak bangsa berprestasi. Penghargaan ini ditandatangani oleh 3 orang menteri, yaitu Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Insinyur Jero Wacik SE, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abu Rizal Bakri, dan Menteri Perindustrian Fahmi Idris. Pada tanggal 17 Agustus 2002 mendapat penghargaan dari Duta Besar Indonesia untuk Austria dan Slovenia, TA Samudra Wijaya. Pada tahun 2003 mendapat penghargaan dari Duta Besar Indonesia di Vatikan, Bapak Bambang Prayitno Sarjana Hukum. Pada tahun 2005 mendapat penghargaan dari Konsul Jenderal RI di Frankfurt. Pada tahun 2006 mendapat penghargaan dari Duta Besar Indonesia di Wina, Austria, Triyono Wibowo. Tahun 2009 mendapat penghargaan dari Atase Kebudayaan dan Pendidikan di Paris, Prancis, Dr. Sudrajat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya hormati, untuk mengenalkan olahraga ini ke mancanegara perlu kerja ekstra keras dengan persiapan kondisi fisik yang prima. Seperti yang telah saya ceritakan tadi, olahraga ini menyebar ke mancanegara. Hampir setiap bulan saya keluar negeri
untuk menguji anggota-anggota saya di mancanegara. Pernah saya makan malam di Helsinki, Finlandia, makan siangnya di Stockholm, Swedia. Besoknya sudah makan malam di Amsterdam, Belanda. Keesokan harinya makan siang di Jerman. Kemudian naik kereta malam, besoknya sarapan di Wina, Austria. Pernah juga saya dari Wina langsung ke Roma, Italia, kemudian ke Frankfurt, Jerman. Pernah pula pada bulan Desember 2008, waktu musim dingin. Saya terbang dari Wina di Austria ke Paris tanpa membawa baju hangat. Kebetulan kala itu udara di Paris sangat dingin dan bersalju. Dari stasiun kereta api saya berjalan kaki cukup jauh, hanya dengan pakaian biasa menuju tempat saya menginap. Dinginnya luar biasa sampai terasa menusuk tulang. Untungnya saya ketika itu sedang sehat dan bugar, sehingga mampu menahan rasa dingin tersebut. Pernah juga saya saat bulan puasa berkeliling ke Amerika Serikat, menguji para anggota Tetada di sana. Perjalanan diawali dari Tucson, Arizona, terbang ke Houston, Texas, kemudian ke Washington DC, dilanjutkan ke San Francisco, kemudian berakhir di Los Angeles. Hampir sebulan penuh menguji para anggota-anggota Tetada di USA. Saya tetap berpuasa. Puasa yang terberat adalah ketika pulang dari Los Angeles. Saya terbang malam dari Los Angeles menuju Taiwan. Transit di Taiwan sekitar jam 10 pagi. Baru kemudian terbang ke Jakarta via Singapura. Total 17,5 jam. Tetapi saya tetap tidak membatalkan puasa. Alhamdulillah, selama perjalanan di Amerika Serikat, puasa saya tetap utuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini, saya akan sedikit menceritakan mengenai rahasia keilmuan Tetada Indonesia. Tetada Indonesia adalah suatu olahraga pernapasan yang mengolah napas lahir dan napas batin. Yang dimaksud dengan mengolah napas lahir dan napas batin di sini adalah untuk mencapai suatu kesehatan yang sempurna. Hanya dapat dicapai kalau fisik dan batin kita sehat. Harus ada keseimbangan antara napas lahir dan napas batin. Balance in harmony. Napas adalah hidup. Segala sesuatu kehidupan di dunia ini tergantung dari napas. Kebutuhan manusia seperti makan, minum, dan sebagainya masih dapat ditunda atau ditangguhkan beberapa hari lamanya. Tetapi berhentinya pernapasan beberapa menit saja sudah dapat membawa akibat kematian bagi manusia. Tetada mengenalkan suatu teknik berolahraga yang kami sebut The Movement Meditation atau meditasi gerak. Pada latihan Tetada Indonesia ini, ada 6 unsur yang diolah secara bersamaan dalam satu sesi latihan, yaitu 1. Pendekatan diri kepada Sang Pencipta. 2. Latihan konsentrasi. 3. Latihan pernafasan. 4. Latihan peregangan dan pergerakan-gerakan tertentu. 5. Latihan meningkatkan kemampuan indera ke-6. 6. Latihan berinteraksi dengan alam. Apakah yang terjadi di dalam tubuh apabila melakukan latihan Tetada? 1. Pada saat melakukan latihan Tetada, pembakaran di dalam tubuh akan terjadi pada glukose yang ada di dalam darah dan glukogen yang ada di dalam otot, sehingga akan menurunkan kadar gula darah. Hal ini baik untuk para penderita penyakit gula. Bagi mereka yang tidak mempunyai sakit gula, latihan ini sangat berguna untuk mencegah timbulnya penyakit gula. 2. Teknik pernapasan Tetada akan melatih seseorang untuk mampu bertahan dengan minimal oksigen. Hal ini bermanfaat untuk para penderita penyakit asma, agar tidak kambuh. 3. Berlatih dengan teknik pernapasan Tetada, HB darah akan meningkat, seperti halnya seorang atlet tinju yang berlatih di pegunungan, sehingga daya tahan fisiknya sangat kuat, dan antibodi tubuh akan meningkat. 4. Teknik pernapasan Tetada mengurangi terjadinya radikal bebas akibat adanya radikal hidroksil dan teroris kimia pada saat kita bernafas. Dengan berkurangnya sel-sel yang rusak, maka sel-sel segar jumlahnya akan bertambah banyak, sehingga kulit dan wajah kita akan tampak lebih segar, dan mencegah terjadinya kekeriputan di kulit dan wajah kita, sehingga kita tampak lebih awet muda. 5. Bagi penderita tekanan darah rendah, latihan ini akan membantu mengurangi efek negatif dari penyakit tersebut, yaitu terhindar dari terjadinya jatuh pingsan dan pusing di kepala. Di samping manfaat-manfaat tersebut, dengan melakukan latihan Tetada Indonesia, akan terbentuklah inner energy yang mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, 1. Inner energy di dalam tubuh dapat digunakan untuk melakukan pengobatan diri sendiri. Misalnya, pada saat menderita sakit kepala yang cukup berat, maka kita cukup menggunakan inner energy yang ada di dalam tubuh kita, sehingga sakit tersebut bisa hilang tanpa menggunakan obat-obatan analgesik yang berbahaya bagi fungsi ginjal kita. 2. Dengan melalui latihan relaksasi progresif, inner energy dalam tubuh dapat membantu meningkatkan kepekaan indera ke-6 seseorang. Hal ini dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit orang lain dan mencari benda yang disembunyikan. 3. Inner energy di dalam tubuh
dapat membantu unsur besi yang ada di dalam darah seseorang menjadi satu arah, sehingga besi-besi yang ada di dalam darah menjadi magnet. Hal ini dapat dimanfaatkan untuk digunakan sebagai terapi magnet untuk mengobati penyakit seseorang, atau dapat juga digunakan sebagai bela diri pasif yang pada kondisi tertentu dapat mementalkan orang yang akan menyerang kita. 4. Dengan melalui latihan relaksasi progresif, Inner Energy dapat digunakan untuk melindungi tubuh dari akibat negatif stres berat yang dialami seseorang, di mana bila seseorang mengalami stres yang berat, dapat menimbulkan disfungsional organ-organ tubuh yang dapat menimbulkan rasa sakit yang luar biasa pada organ tersebut. Tetada Indonesia juga mengenalkan beberapa teknik praktis olahraga pernapasan. Teknik ini bisa dilakukan dimanapun kita berada. Misalnya, kalau kita sedang di kamar hotel, di sela-sela tempat tidur, kita bisa melakukan olahraga Tetada Indonesia hingga berkeringat dan badan terasa bugar. Atau pada saat duduk di belakang mobil dalam perjalanan ke kantor yang biasanya macet, kita bisa lakukan latihan Tetada pada saat duduk tersebut, sehingga sampai di kantor, badan kita akan segar bugar. Bisa juga pada saat kita antri di kasir supermarket, di mana kadang-kadang panjang antriannya, sehingga kita banyak waktu terbuang di sana. Ada latihan khusus yang kita sebut dengan kontak energi. Kemudian, latihan pengobatan diri sendiri dapat dilakukan pada saat kita sedang duduk di pesawat terbang atau di kereta api, sehingga waktu yang ada bisa kita gunakan semaksimal mungkin. Bagi mereka yang susah tidur, ada satu teknik latihan agar kita bisa cepat tidur. Masih banyak lagi manfaat yang bisa dirasakan kalau kita latihan Tetada Indonesia. Bahkan walau baru berlatih 2 jam saja, kita bisa langsung merasakan manfaat positifnya. Jika Anda ingin mencoba, silahkan buka website kami di www.tetadaindonesia.co.id. Salam Tetada Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.